Oke, 3, 2, 1. Selamat pagi atau siang atau malam, teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang perjanjian multilateral ASEAN di bidang penanggulangan bencana pada tahun 2011. Anggota dari kelompok kami yaitu saya, Frederick Andrianto, Bimo Putra, Filippo Renara, Laurentius Reiner, dan Vincent Milenio. Latar belakang perjanjian internasional multilateral ASEAN di bidang penanggulangan bencana pada tahun 2011. Kerjasama negara anggota ASEAN dimulai ketika terjadinya peristiwa tsunami Aceh 2004 yang melanda Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Dari peristiwa itu tersebut, Indonesia mengadakan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN dikarenakan sistem dan mekanisme ASEAN dalam menghadapi bencana alam masih belum memadai. Next. Jadi di dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2005, telah disepakati ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, atau singkatannya itu AADMER, yaitu sebuah kerjasama yang ditandatangani Menteri Luar Negeri anggota ASEAN. Salah satu hasil dari ADMR itu sendiri adalah ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, atau yang disebut dengan AHA Center, yang telah disepakati pada tahun 2011. Setelah itu ada beberapa negara juga yang telah menjadi partner di AHA Center ini, di antaranya yaitu Australia, Jepang, New Zealand, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. AHA Center itu merupakan pusat koordinasi ASEAN perihal kemanusiaan penanganan bencana alam. Selain itu, AHA Center didirikan dengan tujuan memfasilitasi kerjasama antar negara anggota ASEAN, PBB, dan organisasi internasional lainnya dalam hal penanggulangan bencana alam di kawasan Asia Tenggara. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Perjanjian Internasional Multilateral untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana Alam AHA Center. Tanggal 7 Desember 2010 di Vietnam, para Menteri Pertahanan ASEAN membahas kerjasama untuk mengatasi bencana alam ASEAN. Pertemuan ini merintis pembentukan operasi gabungan selain perang untuk membantu penanganan bencana alam di salah satu negara anggota ASEAN. Rangkaian pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada 2011 yang diselenggarakan di Indonesia, yang salah satu fokusnya adalah operasi kemanusiaan dan penanganan bencana. Next. Berkaitan dengan KTT tsunami di Jakarta, ASEAN berhasil membentuk ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster, atau disingkat AHA Center. AHA Center yang berpusat di Indonesia dibentuk atas dasar tujuan dan prinsip deklarasi ASEAN yang menyatakan bahwa di dalam batas kemampuannya, negara anggota wajib memberikan bantuan untuk meringankan beban negara anggota yang tertimpa bencana. AHA Center ini semacam pusat bantuan dalam rangka penanggulangan bencana. Bantuan-bantuan internasional yang diberikan akan dikoordinasikan oleh AHA Center dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah ASEAN. Dalam hal ini, untuk setiap bencana apa saja terkait gempa bumi, tsunami dan longsor, serta kebakaran hutan, dapat langsung diketahui dan diberitahukan ke negara-negara lain, sehingga dapat secara bersama saling membantu. Keberadaan AHA Center dapat memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN. AHA Center diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan informasi dalam penanganan bencana di kawasan ASEAN. AHA Center juga diharapkan bisa memberi informasi yang tepat, cepat, dan akurat bagi negara-negara ASEAN yang dilanda bencana, serta bisa memperoleh kelembagaan penanganan bencana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil dari perjanjian AHA Center. Dalam perjanjian melahirkan 3 pilar yang terdapat dalam AHA Center. 3 pilar itu yang pertama ada Hazard, Science, and Technology. Pilar utama ini yang diprioritaskan dalam wilayah ASEAN karena yang menjadi ciri prediksi
pemantauan, pemahaman, dan pengelolaan semua fenomena yang terjadi secara alami di wilayah ASEAN. Lalu pilar kedua ada Information and Communication Technology. Pilar ini merupakan key factor dari center ini. Pilar ini merupakan teknologi informasi yang menekankan peran komunikasi terpadu dan integrasi telekomunikasi seperti saluran telepon dan sinyal nirkabel, serta juga perangkat lunak dari setiap negara yang diperlukan. Yang ketiga ada disaster management. Pilar ketiga ini berfungsi dalam perencanaan tanggap darurat dan bencana. AHA Center ini memiliki tugas dalam penanggulangan. AHA Center bertugas untuk mengumpulkan informasi beserta dengan data-datanya yang bersangkutan dengan bencana alam. Setelah mengumpulkan semua yang dibutuhkan, lalu AHA Center memberikan data yang telah kumpul tersebut kepada para pihak yang akan menjalankan tugasnya dalam penanggulangan. Lalu ada manfaat dari perjanjian AHA Center. Dengan adanya AHA Center, maka menjadi pusat informasi dalam menanggulangi bencana alam yang berada di wilayah ASEAN. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, bantuan yang diberikan bertumpuk-tumpuk dan kebutuhan yang diperlukan minim. Diharapkan dapat berkoordinasi dan maksimal dalam menanggulangi bencana alam, serta dapat membagi bentuk bantuan-bantuan supaya tidak terjadi pada tahun lalu. Setiap negara-negara ASEAN dapat menyalurkan bantuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari bencana alam tersebut. Pentingnya AHA Center ini sebagai pusat informasi kebencanaan di wilayah ASEAN. AHA Center juga dapat membantu menghilangkan hambatan yang terjadi kepada pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam ASEAN dalam upaya guna meningkatkan kemampuan SDM-nya. Dapat juga dilaksanakannya pelatihan-pelatihan terhadap pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan bencana alam, sehingga seluruh tim yang terlibat di AHA Center ini memiliki kemampuan yang sama dengan kemampuan SDM yang bagus dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi AHA Center ini adalah suatu kegiatan atau lembaga yang menangani, memfasilitasi dan mengkoordinasi cara penanganan bencana alam yang negara anggotanya adalah negara ASEAN. Bila terjadi bencana alam di kawasan tersebut. Dalam peranannya, AHA Center berfungsi sebagai pusat informasi bencana, pusat bantuan mobilitas bantuan, pusat koordinasi operasional, pusat koordinasi administratif, dan pusat koordinatif untuk pengetahuan dan studi bencana alam. Dalam AHA Center, terdapat suatu badan yang berperan dalam AHA Center, yaitu ASEAN Earth. Ya, ini sekelompok orang atau individual yang berpengalaman dalam bidang penanggulangan bencana alam yang dibentuk berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dalam AADMER. Dalam kesepakatan tersebut, individu tersebut bertugas menganalisis penemuan apabila terjadi bencana alam dan bekerja sama dengan pejabat-pejabat yang terkait untuk mengkonsultasi dan mencegah terjadinya bencana alam yang dihadapi. Next. Implementasi perjanjian internasional multilateral untuk bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu AHA Center. Bantuan yang diberikan AHA Center ini dalam bentuk informasi, assessment, dan analisa. AHA Center juga memberikan bantuan perlengkapan yang disimpan dalam gudang di Subang, Malaysia. Contoh barang yang disimpan adalah tenda, generator, perahu kecil, kemah keluarga, peralatan untuk keluarga, bahkan alat penjernih air juga masuk ke dalam barang yang diberikan ke kemah-kemah pengungsian yang terkena bencana. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip ASEAN
dalam penanggulangan bencana alam. Jadi di sini ada 6 poin. Yang pertama itu adalah penilaian risiko. Jadi yang dimaksud dengan penilaian risiko itu merupakan pengidentifikasian populasi dan juga memahami bahaya untuk melaksanakan perencanaan, penanganan, dan pemulihan dari bencana alam yang sedang terjadi. Terus poin yang kedua ada peringatan dini, yaitu mengkoordinasikan dan memastikan negara-negara anggota ikut serta melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan juga peninjauan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam secara dadakan. Yang ketiga ada pemantauan. Pemantauan itu berguna untuk menanggulangi risiko bencana dan memfasilitasi hubungan kerjasama antar negara anggota dan juga sebagai pertukaran informasi mengenai peringatan dini terjadinya suatu bencana alam. Next. Poin yang keempat ada pencegahan dan mitigasi. Jadi di poin ini dijelaskan dibentuknya strategi untuk mencegah dan mitigasi untuk memelihara harta benda, serta menjaga kehidupan masyarakat dan menguatkan komitmen negara anggota ASEAN untuk membangun perubahan institusi yang lebih efektif. Yang kelima, ada kesiapsiagaan dan respon. Jadi untuk merespon keadaan darurat bencana melalui upaya bersama tingkat nasional dan mengidentifikasi kerjasama regional dan internasional yang bersifat kolektif, handal, dan cepat untuk menentukan jalan sebagai pelengkap antara ASEAN dengan pelaku yang lain. Kemudian di poin terakhir ada pemulihan. Negara anggota harus bersama-sama mengembangkan strategi dan melaksanakan program dan meningkatkan kerjasama baik secara bilateral, regional, maupun internasional untuk merehabilitasi sebagai akibat dari suatu bencana alam. Next. Kesimpulannya, ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster atau AHA Center dibentuk untuk melaksanakan AAD-MER. Kemudian AHA Center berlanjut sebagai Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang pengesahan Agreement on the Establishment of the Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Kemudian AHA Center berperan dalam menangani, memfasilitasi, dan melakukan koordinasi secara penanganan bencana alam yang negara anggota ASEAN bila terjadi bencana alam di kawasan Asia Tenggara. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.